Assalamualaikum Sugeng Rawuh, selamat datang, salam rahayu. Kembali hadir saya Mbak Ning di channel yang kini wae. Matur sembah nuwun panjenengan yang sudah hadir di channel yang kini wae. Sedulur, untuk kali ini Mbak Ning akan coba membacakan soal sebuah cerita kehidupan yang bisa terjadi pada siapa saja. Seseorang ini akan terbongkar rahasia besarnya terkait dengan pengkhianatan, kecurangan, dan kebohongan. Jadi kebohongan, pengkhianatan, kecurangan apa yang segera terbongkar ini dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang terkoneksi dengan Anda. Tidak semua akan mengalami kejadian ini, tapi bisa saja ini merupakan energi Anda karena Mbak Ning membacanya secara umum dan energi banyak orang. Ambil yang positifnya saja untuk peningkatan kewaspadaan atau antisipasi. Segera terbongkar kecurangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap Anda. Berikan jempol ke atas, subscribe, tunjuk loncengnya. Yang berkenan memberikan saweran pada Mbak Ning, bersedekah di channel ini monggo dilempar super thanks atau bisa dilempar bintang kalau Anda nontonnya di Facebook. Untuk yang mau mendapatkan gelang seperti yang Mbak Ning pakai ini, gelang batu, ada juga gelang aura rezeki, ada juga produk lain di deskripsi di toko yang direkomendasikan sama adminnya Mbak Ning. Itu adalah garam aura M Infinity dan parfum aura M Infinity, itu sepasang. Panjenengan bisa check out, bisa melakukan pembelian. Manfaatnya apa Mbak Ning, fungsinya apa? Di sini Mbak Ning tidak akan menjelaskan karena sudah ada tokonya sendiri yang akan menjelaskan. Cara untuk mengetahui informasinya Anda tinggal lihat di sini. Di sini di keranjang belanja, kalau Anda melihat ada keranjang begitu, Anda klik saja. Baca di sana, informasinya sangat jelas. Untuk manfaat dari parfum aura M Infinity ya otomatis membuat aura Anda terpancar lebih cerah. Untuk garam ya simbol membantu menetralisir energi negatif di rumah, tempat tinggal, tempat usaha. Itu yang bisa Mbak Ning sampaikan. Tapi untuk penjelasannya langsung ke tokonya saja. Sedulur, kecurangan seperti apa yang dilakukan oleh seseorang ini terhadap Anda? Kita lihat kecurangan seperti apa yang dilakukan seseorang ini terhadap Anda. Kita keluarkan 6 kartu mungkin 6 kartu. Kecurangan seseorang terhadap Anda. Ini akan segera terbongkar, sedulur. Akan segera terbongkar. Oh, sudah sering juga. Ada yang sudah sering melakukan. Lalu ini kecurangannya apa? Ya. Sudah 6 kartu. Di sini 7 hati, 4 keriting, 10 keriting, 8 sekop. Lalu dilanjut dengan 9 sekop dan 6 hati. Kecurangan apa yang dilakukan oleh seseorang dan segera terbongkar? Ini kalau yang Mbak Ning lihat dari kartu yang pertama, 2 kartu yang pertama, kecurangan ini berhubungan dengan permintaan, berhubungan dengan banyak cerita. Jadi begini, orang ini menemukan cara atau tahu kelemahan Anda. Kelemahan Anda apa? Anda itu sangat suka diceritani, didongengi, dikisahi nabi-nabi, itu suka. Anda suka mendengar orang berbicara. Nah ini, orang ini sebetulnya curang. Dia tahu kelemahan Anda. Sepertinya orang ini akan bercerita panjang lebar, tapi ujung-ujungnya dia akan meminta sesuatu. Orang ini bercerita panjang lebar dan Mbak Ning lihat dia juga ini seperti akan memuji-muji Anda. Hati-hati, orang ini omongnya besar, omongnya akeh. Nah, orang ini melakukan kecurangan karena ada maunya, ada maksud terselubung.
nanti kalau Anda sudah nurut dengan apa yang dia mau, ya dia akan terus minta terus kepada Anda. Karena awalnya dia itu seperti memikat. Nah, ini hati-hati, ini akan segera terbongkar. Tujuannya adalah uang. Tujuan dia uang, tujuan dia juga mempermainkan Anda dan ingin hidup enak, ingin hidup nyaman. Itu yang Mbak Ning lihat dari kartunya. Sedulur kartu pencinta muncul, mungkin dia akan berkedok memperhatikan, mencintai, menyayangi. Kedoknya hubungan asmara juga bisa, tapi di situ adalah kelemahan Anda. Hati-hati, orang ini mencurangi Anda. Tapi kalau sekarang Mbak Ning bongkar, paling tidak panjenengan bisa waspada, eling lan waspodo, ndak terbuai dengan rayuan giombal. Lanjut, rahasia besar, rahasia ini akan terbongkar ya, sebuah kecurangan dari seseorang. Sekali lagi jadikan antisipasi. Kecurangan berikutnya Mbak Ning yang lihat di sini adalah kecurangan yang berhubungan dengan pengkhianatan. Ya, mungkin ini soal pekerjaan juga bisa, soal status juga bisa, ya, status hubungan. Ini pengkhianatan. Jadi yang Mbak Ning lihat di sini, dia menutup-nutupi statusnya. Misalnya dia bilang kepada Anda kalau dia ini masih sendiri, ya, dia ini masih single, tidak punya pasangan. Tapi ini sepertinya tidak satu kota, jadi jauh. Seandainya Anda mau mencari informasi tentang orang ini, itu agak kesulitan karena jauh. Mungkin berkomunikasinya selama ini online, jauh dari luar negeri, luar kota mungkin. Atau bisa juga orang ini mencurangi Anda terkait dengan statusnya. Dia sudah punya pasangan, Anda tahu, tapi yang dia ceritakan dia sedang tidak baik-baik saja, atau dia ini sedang tidak bahagia dengan pasangannya. Biasanya begitu. Nah, ini yang namanya pengadilan akhir. Dia seperti mengatakan kalau dia sedang proses berpisah, gitu. Atau bisa jadi selama ini dia tertekan dengan pasangannya, hubungannya tidak jelas dengan pasangannya, banyaklah yang dia ceritakan. Tapi dia ini penuh dengan kecurangan. Sejatinya hubungannya dia ini baik-baik saja dan dia ingin membalikkan fakta, memutarbalikkan fakta. Itu yang Mbak Ning lihat. Jadi ini sebuah kecurangan dari dia. Pasti ada tujuannya. Tujuannya apa Mbak Ning? Ya, tujuannya untuk sesuatu yang kemungkinan bisa membuat dia nyaman. Dia mungkin sedang bosan dengan hubungannya, ya. Dia mungkin sedang jenuh dengan apa yang dia jalani. Yang Mbak Ning lihat mungkin dia juga capek, hubungannya ndak berkembang begitu-begitu saja, kurang sentuhan dan lain sebagainya, jablay. Jadi dia ada menggoda, menggoda panjenengan. Jadikan kewaspadaan. Situasinya bisa beragam, mungkin tidak selalu berhubungan dengan cinta asmara, tapi bisa juga di pekerjaan. Kecurangan apalagi yang segera terbongkar? Kecurangan seseorang ini, Mbak Ning melihat ada cerita nostalgia, ada hal-hal di masa lalu yang dia ungkit-ungkit lagi. Ini sepertinya orang yang sudah lama mengenal Anda, orang yang sudah lama Anda pahami kondisi, situasi kehidupannya. Mbak Ning melihat ada energi nostalgia atau pertemuan. Sedulur, ini yang Mbak Ning lihat, yang Mbak Ning lihat. Kecurangan itu berhubungan dengan kenangan masa lalu. Jadi mungkin Anda dengan dia ini pernah terkoneksi di sebuah hubungan yang serius di masa lalu. Kemudian ini bertemu kembali.
maka dia mengungkit lagi cerita-cerita yang dulu pernah tercipta. Alah. Bisa jadi begitu. Di situasi ini dia sebetulnya sudah berpasangan. Di situasi ini mungkin Anda yang sudah berpasangan, ya toh. Tapi ini cerita-cerita kehidupan masa lalu yang dia coba ungkit lagi. Ini untuk mencurangi Anda. Tujuannya apa Mbak Ning? Untuk mendapatkan penghiburan. Dia senang, dia suka. Ya, dan tujuan lainnya juga untuk bisa jadi dia ini berniat memikat Anda lagi. Ini yang Mbak Ning rasakan, karena di sini ada Raja Tongkat. Ini adalah energi keegoisannya dia yang tidak mau kalah. Nah itu loh, dia tidak mau kalau Anda itu lepas dari dia, tidak mau. Pokoknya Anda harus terikat. Bisa jadi kalau ini adalah karyawan panjenengan, ya, ini orang yang sudah sangat dekat, ya, karyawan. Ya, kalau Anda seorang pengusaha pebisnis, dia ini sudah Anda anggap sebagai keluarga. Nah, ketika Anda sudah anggap sebagai keluarga, maka dia ini akan terus mendekat kepada Anda untuk menceritakan perjuangan-perjuangan zaman dahulu kala. Perjuangan apa? Perjuangan Anda membangun usaha, dia yang bantu. Pokoknya begitu. Dia seperti mengingatkan terus kepada Anda agar tidak melepaskan dia, ya, karena dia tidak mau dipecat misalnya, dia tidak mau diselesaikan kontraknya misalnya begitu. Nah banyak ini situasinya, makanya tidak bisa ini untuk energi satu orang, banyak ribuan orang situasinya macam-macam. Panjenengan langsung ambil pembacaan pribadi berbayar, chatting WA ke adminnya Mbak Ning, nanti akan ada paket-paketnya tersendiri. Anda di sini ada yang wetonnya pahingnya cukup dominan. Selanjutnya di sini juga terkait dengan energi Anda yang pasarannya pon. Jadi pahing, pon, dan legi. Untuk harinya Mbak Ning, kita lihat, kita keluarkan energi hari. Ini bisa terbalik-balik, bisa energi Anda, bisa juga energi orang yang berhubungan atau terkoneksi dengan panjenengan. Oke. Untuk harinya, di sini ada kelahiran Rebo, ada kelahiran Setu, lalu ada kelahiran Kemis. 3 nama hari saja Mbak Ning rasa cukup. Matur sembah nuwun sudah menyimak. Untuk yang mau dibacakan pribadi, monggo chatting WA adminnya Mbak Ning untuk pembacaan pribadi berbayar. Matur sembah nuwun, mudah-mudahan ini jadi antisipasi panjenengan. Saya Mbak Ning. Salam Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.